Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Idam dari Departemen Kimia Universitas Gadjah Mada. Pada kesempatan kali ini kita akan coba membahas mengenai gugus fungsi alkuna. Nah, kenapa gugus fungsi alkuna? Karena gugus fungsi alkuna bisa kita gunakan untuk membentuk ikatan CC yang nantinya bisa kita manfaatkan untuk membangun kerangka karbon dari suatu senyawa organik. Nah, selain itu, gugus fungsi alkuna bisa kita ubah, bisa kita transformasi menjadi berbagai macam gugus fungsi. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai sintaksis gugus fungsi alkuna dan juga reaksi-reaksi dari gugus fungsi alkuna. Nah, sebelum kita membahas dua topik tersebut, kita akan coba membahas mengenai sifat dari gugus fungsi alkuna. Nah, sifat ini bisa mendasari dari reaksi dari senyawa dengan gugus fungsi alkuna. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa gugus fungsi alkuna merupakan gugus fungsi yang mengandung dua atom karbon yang dihubungkan dengan ikatan rangkap tiga. Nah, di sini kita punya ikatan rangkap tiga, berarti kita punya satu ikatan sigma dan juga dua ikatan pi. Ya, kita punya satu sigma, kita punya dua pi. Nah, adanya ikatan pi ini memungkinkan kita untuk melakukan reaksi adisi pada gugus fungsi alkuna, maaf. Nah, di sini kalau kita lihat atom karbon yang memiliki ikatan rangkap 3 ini memiliki orbital sp. Nah, kalau orbitalnya sp, maka sudut ikatannya itu adalah 180 derajat. Nah, sehingga jangan lupa, jangan sampai kelupaan kalau kita menggambarkan gugus fungsi alkuna, ya, itu menggambarnya harus sudutnya 180 derajat. Ya, jangan miring, ya, harus 180 derajat. Nah, di sini kita punya, kalau kita punya alkuna, kita punya dua substituen yang mengikat pada ikatan rangkap tiga. Kita punya R yang di sebelah kiri, kita punya R yang di sebelah kanan. Jadi ada dua R yang mengikat pada C rangkap tiga. Nah, kita bisa mengklasifikasikan alkuna menjadi yang namanya terminal alkyne atau alkuna terminal dan juga alkuna internal. Nah, kalau pada alkuna terminal, salah satu substituennya adalah atom H. Sedangkan kalau pada alkuna internal, dua-duanya merupakan substituen R. Ya. Nah, khususnya untuk alkuna terminal, ya atom H ini sifatnya cukup asam. Ya, kalau kita bandingkan di sini kita punya alkana, kemudian alkena dan juga alkuna. Ya, di sini kita punya tiga atom C. Kita bandingkan atom H-nya, keasaman atom H-nya. Ya. Nah, kalau kita lihat keasaman atom H pada alkana itu adalah 60, ya, yang paling tidak asam. Kemudian kalau kita punya atom H pada gugus fungsi alkena, itu pKa-nya adalah 45, sedangkan kalau pada atom H pada alkuna, itu pKa-nya adalah 25, yang berarti bahwa keasaman atom H pada alkuna itu paling asam atau lebih asam dibandingkan dengan atom H pada alkena maupun pada alkana. Nah, pertanyaannya kenapa seperti itu? Nah, bisa kita jawab dari kestabilan dari basa konjugasi dari spesies asam tersebut, ya. Nah, salah satu faktor yang mempengaruhi kestabilan dari gugus basa konjugasinya adalah karakter orbital s. Ya, karakter orbital s. Nah, kita lihat kalau pada alkana itu orbitalnya adalah sp3, sedangkan kalau pada alkena itu adalah sp2, sedangkan kalau pada alkuna itu adalah sp. Nah, bagaimana kita menghitung karakter orbital s? Ya, jadi seperti ini. Jadi pada sp3 misalnya kita punya 1s, kemudian kita punya 3p. Jadi karakter orbital S-nya adalah 1S, kita bagi menjadi 1S ditambah 3P. Berarti 1 dibagi 4. Sama dengan 0,25 atau 25%. Ya, dengan cara yang sama kita bisa menghitung karakter orbital S pada alkena. Ya, berarti di sini saya punya 1S
dibagi 1S ditambah 2P. Berarti 1/3 sama dengan 33%. Nah, sedangkan karakter orbital S pada gugus fungsi Alcuna itu adalah 1/2 atau 50%. Nah, semakin tinggi karakter orbital S, ya bisa menstabilkan basa konjugasi dari spesies ini, nah sehingga meningkatkan keasaman dari gugus fungsi Alcuna. Nah, sifat ini bisa kita manfaatkan untuk membentuk ikatan CC pada kerangka senyawa organik. Nah, seperti yang tadi kita baru saja bahas ya, bahwa gugus fungsi Alcuna, khususnya pada Alcuna terminal dengan atom H pada salah satu ujungnya, ya itu sifatnya adalah asam. Nah, sehingga kita bisa deprotonasi, ya misalnya kita menggunakan basa butyl lithium atau bisa kita menggunakan etil magnesium bromida. Ya, kalau kita menggunakan butyl lithium, maka kita akan menghasilkan suatu organolitium. Nah, kalau kita reaksikan dengan etil magnesium bromida, maka kita akan menghasilkan suatu senyawa Grignard ya, yang mengandung ikatan rangkap 3. Nah, atau kita bisa deprotonasi dengan namanya ini adalah sodium azida atau natrium azida. Maaf, natrium amida, ya bukan natrium azida, beda lagi itu kalau azida. Ini adalah natrium amida. Ya, oke, kita deprotonasi atom H-nya sehingga menjadi organo sodium atau organo natrium. Nah, spesies ini merupakan nukleofil yang baik. Nah, sehingga kita bisa manfaatkan ini dalam reaksi kimia organik yang menggunakan nukleofil ya sebagai salah satu partner dari reaksinya. Nah, selanjutnya kita akan membahas bagaimana kita mensintesis senyawa organik dengan gugus fungsi Alcuna. Nah, terdapat berbagai macam cara dan kita lihat satu persatu. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa pada gugus fungsi Alcuna kita memiliki dua ikatan pi dan di sini ikatan pi-nya bisa kita peroleh melalui reaksi eliminasi. Nah, dalam hal gugus fungsi Alcuna, ya kita bisa melakukan reaksi double elimination atau eliminasi sebanyak dua kali dari senyawa dihaloalkana, ya atau alkana dengan dua gugus halogen. Nah, di sini ada dua jenis dihaloalkan yang bisa kita gunakan. Yang pertama adalah vicinal dihalide. Ya, apa itu vicinal? Vicinal itu berarti ada dua substituen yang terikat pada dua atom C yang bersebelahan. Ya, kalau kita punya vicinal dihalide berarti kita punya dua halogen yang berdekatan pada dua atom karbon yang bersebelahan. Contohnya adalah seperti ini. Kita punya dua Br yang terikat pada dua atom yang bersebelahan. Nah, untuk melakukan reaksi eliminasi, kita menggunakan basa yang kuat. Ya, dalam hal ini kita menggunakan sodium amida. Ya, nanti reaksinya melalui reaksi eliminasi 2. Ya, kita melalui reaksi eliminasi 2. Nah, jadi kita menggunakan dua ekivalen basa. Nah, ekivalen basa yang pertama akan menginisiasi reaksi eliminasi 2 terhadap dihaloalkana untuk menghasilkan senyawa vinyl halida. Ya. Jadi ikatan rangkap 2 yang memiliki gugus fungsi halida. Nah, di sini kita masih punya satu atom H yang bisa kita eliminasi dengan basa yang masih ada. Ya, kita kan punya dua ekivalen basa. Ya, jadi kita masih punya satu ekivalen, kemudian kita lakukan eliminasi yang kedua. Nah, tujuannya adalah untuk menghasilkan senyawa alkuna. Nah, contoh dihaloalkana yang lain adalah geminal dihalide. Nah, kalau geminal, ya berarti dua substituennya itu terikat pada atom C yang sama. Dan seperti yang di sini, kita punya dua Br yang terikat pada atom C yang sama. Nah, dengan menggunakan reaksi eliminasi yang sama, yaitu eliminasi 2, ya, dengan menggunakan dua ekivalen basa. Jadi ekivalen yang pertama kita gunakan untuk melakukan eliminasi pada senyawa dihaloalkana untuk menghasilkan senyawa vinyl halida.
Nah, kemudian dengan menggunakan basa yang satu ekivalen sisanya, ya kita melakukan reaksi eliminasi pada vinilhalida untuk menghasilkan senyawa alkuna. Ya, jadi dengan menggunakan senyawa dihaloalkana, baik itu visinal maupun geminal, nah kita bisa melakukan reaksi double elimination untuk menghasilkan senyawa dengan gugus fungsi alkuna. Nah, yang perlu diperhatikan di sini kalau kita mensintesis alkuna terminal, jadi kalau di awal di atas ini kita mensintesis alkuna internal, ya kita hanya membentukkan 2 ekivalen basa. Sedangkan kalau kita mau mensintesis alkuna terminal, kita memerlukan 3 ekivalen. Paling tidak kita punya 3 ekivalen basa. Nah, kenapa? Karena jadi awalnya sama, caranya sama, jadi kita berawal dari dihaloalkana, ya kita eliminasi dengan menggunakan ekivalen yang pertama untuk menghasilkan vinilhalida, kemudian dengan ekivalen yang kedua kita menghasilkan senyawa alkuna, dan ingat pada alkuna terminal atom H ini sifatnya adalah asam. Nah, sehingga nanti dia akan bereaksi dengan basa yang dengan ekivalen yang ketiga. Nah, menghasilkan senyawa natrium alkuna gitu ya. Nah, kemudian ini bisa kita work up dengan kondisi asam. Nah, sehingga nanti menghasilkan senyawa alkuna terminal. Ya, jadi ingat kalau kita berawal kita menggunakan double elimination pada dihaloalkana, kita menggunakan 2 ekivalen basa ya pada untuk mensintesis alkuna internal, sedangkan kalau kita mau mensintesis alkuna terminal, kita menggunakan 3 ekivalen dari basa. Nah, basa di sini menggunakan basa kuat dan reaksinya melalui reaksi eliminasi tipe 2. Nah, selanjutnya kita bisa mensintesis alkuna dari alkena. Nah, seperti contoh yang sebelumnya, kita bisa menggunakan vinilhalida sebagai starting materialnya. Ya. Di sini kita punya vinilhalida, kita bisa reaksikan dengan basa kuat yaitu sodium amida NaNH2 melalui reaksi eliminasi untuk menghasilkan suatu alkuna, ya bisa alkuna terminal maupun alkuna internal. Nah, bagaimana kalau misalnya kita nggak punya gugus fungsi halida di sini, kita hanya punya alkena, ya. Bagaimana caranya untuk mensintesis alkuna dari alkena, hanya alkena, ya, tanpa adanya gugus fungsi halogen. Nah, caranya simple. Jadi, kalau kita punya alkena, ya, kita tinggal halogenasi, ya, untuk menghasilkan dihaloalkana, ya. Nah, setelah kita memiliki dihaloalkana, kita lakukan double elimination untuk menghasilkan ya senyawa dengan gugus fungsi alkuna. Ya. Jadi kalau kita hanya punya alkena, jadi tinggal awalnya kita hanya tinggal apa namanya? Lakukan halogenasi. Misalnya di sini kita menggunakan brominasi. Tujuannya adalah untuk menghasilkan dihaloalkana yang kemudian kita lakukan double elimination untuk menghasilkan turunan alkuna. Nah, terdapat cara lain untuk mensintesis alkuna baik terminal maupun internal. Nah, dalam hal ini kita menggunakan bahan dasar starting material bisa berupa aldehid maupun keton. Nah, cara yang pertama adalah cara metode Corey-Fook ya. Di sini kita berawal dari suatu aldehid, kita reaksikan dengan triphenylphosphine dan juga tetrabromometan ya. Tujuannya adalah untuk menghasilkan senyawa dibromoalkena di mana bromonya berada pada posisi geminal. Nah, setelah kita memiliki senyawa ini, kita treatment yang ada 2 opsi. Opsi yang pertama, kita treatment dengan butyllithium, ya. Kemudian kita lanjutkan dengan H2O. Nah, tujuannya adalah untuk menghasilkan alkuna terminal. Nah, cara yang kedua, kita treatment dengan butyllithium sama, tetapi yang kedua kita reaksikan dengan suatu alkil halida, ya. Sehingga nantinya kita akan mendapatkan alkuna internal. Nah, metode ini cocok untuk dilakukan ketika kita menggunakan non-enolizable aldehyde atau aldehid yang tidak mengalami enolisasi. Nah, metode yang kedua adalah metode Seyfert-Gilbert homologation. Ya, sama di sini kita bisa menggunakan aldehid atau keton. Ya, di sini kita reaksikan dengan reaksi Seyfert-Gilbert. Di sini kita punya kayak diazol gitu. Kemudian kita punya fosfonat ester. Nah, di sini kita reaksikan dengan suatu basa kuat ya
yaitu kalium terbutokside. Nah, di sini kita juga menggunakan kondisi yang cukup ekstrim, di mana kita menggunakan suhu yang sangat rendah, yaitu sekitar 78 minus 78 derajat Celcius. Ya, nanti di akhirnya kita bisa mendapatkan baik alkuna terminal, ya kalau kita menggunakan aldehid, atau alkuna internal kalau kita menggunakan starting materialnya berupa keton. Nah, cara yang ketiga adalah metode O'Hara-Basman. Nah, metode O'Hara-Basman ini merupakan modifikasi, ya, modifikasi dari metode Seyfert-Gilbert homologation. Nah, di sini kita bisa menggunakan aldehid, ya, menggunakan aldehid, kemudian kita punya reaksi O'Hara-Basman. Kalau kita bandingkan, reaksi O'Hara-Basman itu mirip dengan reaksi Seyfert-Gilbert, ya. Dengan menggunakan metode O'Hara-Basman, ya, ada dua keuntungan. Keuntungan yang pertama adalah kita bisa menggunakan basa yang cukup lemah. Dalam hal ini kita bisa menggunakan basa berupa K2CO3. Dan juga kalau dilihat dari segi suhunya, suhu reaksinya, kita tidak perlu menggunakan suhu yang sangat rendah. Ya. Nah, nanti pada akhirnya kita akan mendapatkan senyawa alkuna terminal. Nah, metode ini cocok dilakukan untuk ketika kita menggunakan aldehid yang bisa mengalami enolisasi. Ya, jadi kita bisa memanfaatkan aldehid maupun keton sebagai bahan dasar untuk mensintesis baik alkuna terminal maupun alkuna internal. Ya, ada tiga metode, metode Corey-Fook, metode Seyfert-Gilbert homologation, yang ketiga adalah metode O'Hara-Basman. Nah, seperti yang saya bilang di awal bahwa senyawa dengan gugus fungsi alkuna ini bisa kita ubah, bisa kita transformasi menjadi berbagai macam gugus fungsi. Nah, sekarang kita akan coba membahas mengenai aplikasi sintesis dari gugus fungsi alkuna. Nah, salah satu reaksi dari alkuna ya yang cukup bermanfaat karena kita bisa menggunakan reaksi ini untuk membuat ikatan CC. Nah, itu merupakan reaksi asetilida atau alkuna yang bermuatan negatif. Nah, seperti yang kita bahas di bagian awal bahwa kalau atom H yang terikat pada ikatan rangkap 3 pada alkuna itu sifatnya asam, di mana pKa-nya adalah sekitar 25. Nah, di sini kita bisa treatment ya alkuna ini ya dengan butyllithium atau reaksi Grignard atau basa berupa natrium amida untuk menghasilkan misalnya organolithium, kemudian reaksi Grignard maupun ini organosodium. Nah, di sini ini merupakan nukleofil yang baik. Nah, sehingga kita bisa manfaatkan sifat nukleofilisitas ya. Maaf, sifat nukleofil dari reaksi ini pada reaksi organik guna membangun ikatan CC. Nah, kita lihat satu persatu. Contoh yang pertama misalnya pada reaksi alkilasi. Nah, di sini kita berawal dari starting material berupa asetilen, gas asetilen, atau di sini adalah etuna. Ya, kalau kita lihat kita punya dua atom hidrogen di sini pada etuna. Nah, dua-duanya sifatnya adalah asam. Nah, kita bisa manfaatkan. Pertama, kita reaksikan dengan NaNH2, basa kuat. Ya, tujuannya untuk membentuk asetilida. Ya. Nah, setelah terbentuk asetilida, kita reaksikan dengan suatu elektrofil. Dalam hal ini adalah etil bromida. Nah, sehingga nanti kita akan mendapatkan suatu alkuna terminal. Ya, jadi reaksi alkilasi antara asetilida dan juga etil bromida untuk menghasilkan alkuna terminal. Dalam hal ini adalah 1, 2, 3, 4 butuna, 1 butuna. Nah, kemudian kita masih punya satu atom H di sini, di sebelah kiri. Nah, ini juga sifatnya asam, maka kita bisa deprotonasi menggunakan basa kuat NaNH2 untuk menghasilkan asetilida. Nah, selanjutnya setelah terbentuk asetilidanya, kita reaksikan dengan metil iodida ya, melalui reaksi alkilasi. Ya. Tujuannya adalah untuk menghasilkan alkuna internal. Ya. Jadi, kalau kita punya alkuna internal, bisa kita diskoneksi di sini, ya, baik di sebelah kanan maupun sebelah kiri, ya kita melalui reaksi alkilasi. Nah, dalam hal ini kita mendapatkan asetilida dan juga sinton bermuatan positif ya yang bisa kita dapatkan dari
suatu alkil halida. Nah, cara yang kedua, ya, reaksi yang kedua, misalnya kita bisa manfaatkan asetilida ini pada reaksi pembukaan cincin epoksida. Ya, kita sudah pernah bahas di bagian sebelumnya. Ya, jadi di sini misalnya saya punya 1, 2, 3, kita punya satu propuna. Ya, jadi saya punya satu hidrogen di sini yang sifatnya asam. Ya, kita ubah menjadi butil litium. Maaf, kita ubah ya dengan butil litium. Nah, tujuannya untuk membentuk organolitium. Nah, setelah terbentuk organolitium, kita reaksikan ya dengan suatu epoksida. Tujuannya adalah untuk menghasilkan alkohol. Ya, kita punya alkohol di sini. Kemudian kita punya ikatan rangkap 3. Nah, kalau kita lihat retrosintesisnya, kita punya hubungan 1,2. Ya, kita beri nomor 1 pada gugus fungsi alkohol, sedangkan alkunanya itu berada pada C nomor 2. Nah, sehingga kalau kita lakukan diskoneksi, kita bisa diskoneksi pada ikatan C2, kita diskoneksi di sini, nanti akan menghasilkan asetilida dan juga sinton yang bermuatan positif ini yang berasal dari epoksida. Nah, selanjutnya asetilida bisa kita manfaatkan pada reaksi carbonyl addition, pada adisi pada gugus karbonil. Caranya sama, ya awalnya kita buat dulu asetilidanya, kita reaksikan alkuna terminal, ya kita punya satu atom H di sini, ya kita reaksikan dengan butil litium untuk menghasilkan organolitium, ya yang berupa nukleofil. Nah, selanjutnya nukleofilnya ini nanti akan mengadisi pada gugus fungsi karbonil. Nah, sehingga misalnya di sini gugus fungsi karbonilnya adalah suatu keton misalnya. Ya, sehingga nanti menghasilkan suatu alkohol tersier karena kita menggunakan keton sebagai elektrofilnya. Nah, kalau kita lihat kita punya hubungan diskoneksi dengan hubungan 1,1. Ya, kita diskoneksi ikatan CC-nya, nah sehingga kita mendapatkan sinton berupa ion asetilida dan juga sinton yang bermuatan negatif ini, ya, yang bisa kita dapatkan dari suatu senyawa keton. Nah, reaksi yang selanjutnya adalah reaksi hidrogenasi pada alkuna. Ya, kalau masih ingat, kita punya alkuna, kita punya dua ikatan pi. Nah, ikatan pi-nya bisa kita hidrogenasi. Ya, jadi hidrogenasi alkuna bisa kita lakukan ya untuk menghasilkan suatu alkana. Nah, dalam hal ini kita punya alkuna, contohnya di sini misalnya alkuna internal, kita hidrogenasi menggunakan H2 dengan adanya katalis palladium karbon. Ya, jadi awalnya kita akan membentuk alkena. Jadi pertama kali hidrogenasinya akan membentuk alkena. Nah, setelah terbentuk alkena, ya kita akan melakukan hidrogenasi selanjutnya untuk menghasilkan alkana. Ya. Nah, pertanyaannya adalah apakah kita bisa berhenti hanya sampai di alkena? Ya, bagaimana kalau misalnya kita hanya menggunakan satu ekivalen dari hidrogen? Ya, jadi kalau kita menggunakan dua ekivalen ya, kita akan menghasilkan alkana. Tetapi kalau kita menggunakan satu ekivalen ya, kita akan juga menghasilkan alkana, tidak berhenti sampai alkena. Nah, yang kita mau adalah kita hanya berhenti hidrogenasinya pada alkena. Ya, tidak sampai ke alkana. Nah, sehingga apa yang bisa kita lakukan? Ya, yang bisa kita lakukan adalah kita istilahnya adalah kita meracuni ya, meracuni katalisnya. Kita mengurangi atau kita merusak ya performa dari katalisnya. Ya, jadi kita punya katalis palladium, kita rusak performanya sehingga performanya yang awalnya sampai ke alkana, tetapi karena setelah dirusak ya, setelah diracuni maka akan hanya sampai di alkena. Nah, ada yang namanya katalis Lindlar, ya. Mohon maaf kalau pengucapannya kurang tepat, ya saya kurang tahu. Jadi pada katalis Lindlar, ya katalis palladiumnya ini kita rusak performanya, kita racuni, nah sehingga ya reaksinya hanya berhenti sampai di alkena. Nah, di sini salah satu karakter ya ciri-ciri dari kelebihan dari katalis Lindlar selain hanya berhenti sampai di alkena. Nah,
Ketika kita menggunakan katalis linear untuk hidrogenasi, ya, produk yang dihasilkan adalah cis bentuknya. Jadi selektif terhadap cis alkena. Nah, bagaimana kalau kita menginginkan ya alkena dalam bentuk trans? Ya, caranya adalah kita menggunakan metode yang lain. Ya. Dalam hal ini kita menggunakan amonia, ya, amonia liquid dalam Na. Maaf, Na dalam liquid amonia, kebalik ya, maaf. Ya, jadi kita bisa treatment suatu alkuna ya dengan logam Na dalam liquid amonia ya nanti untuk menghasilkan alkena dalam bentuk trans seperti itu. Oke, jadi kalau misalnya kita menginginkan ya hidrogenasi alkuna sampai ke alkana, jadi kita menggunakan cara yang simple, kita menggunakan hidrogenasi dengan katalis PDC. Ya, kalau hanya ingin berhenti sampai di alkena, ya kita bisa menggunakan katalis linear. Ya, mohon maaf tadi kayaknya saya belum belum menyebutkan katalis linear itu apa. Jadi kalau katalis linear itu kita menggunakan palladium, kemudian menggunakan misalnya barium sulfat dan juga ada quinolin. Ya. Jadi itu adalah komposisi dari katalis linear. Ya. Kalau kita ingin berhenti hanya sampai di alkena, ya kita menggunakan katalis linear. Nah, dalam hal ini kita akan mendapatkan alkena dengan bentuk cis. Nah, kalau kita menginginkan alkena dalam bentuk trans, maka kita mereaksikan alkuna dengan logam Na dalam liquid amonia. Nah, sebagai contoh di sini saya punya senyawa alkuna ya dengan dua gugus hidroksi ya. Nah, kita reaksikan hidrogenasi dengan adanya katalis linear. Nah, di sini nanti akan menghasilkan alkena dalam bentuk cis. Nah, contoh yang selanjutnya kita punya senyawa alkuna terminal, alkuna internal, ya. Kita reaksikan dengan logam Na dalam liquid amonia, nanti kita akan mendapatkan alkena dengan bentuk trans, ya. Nah, beberapa reaksi dari alkuna itu mirip dengan reaksi dari alkena. Nah, karena alkuna memiliki ikatan pi, maka dia bisa melakukan reaksi adisi. Nah, salah satu contoh reaksi adisi di sini adalah reaksi hydrohalogenation. Jadi reaksi dengan menggunakan asam halida. Nah, di sini kita bisa menggunakan HBr, bisa menggunakan HF, HCl, atau HI. Nah, sebagai contoh kita menggunakan HBr. Nah, di sini kita memiliki suatu alkuna terminal. Alkuna terminal kita reaksikan dengan HBr melalui reaksi adisi hydrohalogenation. Dan di sini kita menggunakan aturan Markov-Nikov. Ya, jadi nanti gampangannya adalah kaya diperkaya, miskin dipermiskin. Jadi atom hidrogen dari HBr nanti akan masuk pada sisi yang memiliki atom H lebih banyak. Nah, contohnya di sini saya punya alkuna terminal, ya. Sisi yang memiliki atom H lebih banyak yaitu adalah sisi yang sebelah kanan. Nah, sehingga kalau saya reaksikan reaksi adisi dengan HBr, maka atom H dari HBr akan masuk pada sisi yang sebelah kanan, sedangkan Br akan masuk pada sisi yang sebelah kiri. Nah, nanti kita akan mendapatkan suatu vinyl halida, ya. Jadi ikatan terangkap dengan satu gugus halogen. Nah, kemudian vinyl halidanya ini bisa kita reaksikan ya untuk reaksi adisi yang selanjutnya dengan HBr, ya sama seperti tadi kita menggunakan Markov-Nikov, ya, di mana nanti atom H dari HBr akan masuk pada posisi sebelah kanan, sedangkan Br-nya akan masuk di posisi sebelah kiri. Nah, sehingga nanti akan menghasilkan senyawa dibromoalkan, dibromoalkana dengan bentuk geminal, ya, di mana Br-nya berada pada satu atom yang sama. Nah, kalau kita bandingkan dengan reaksi hidrogenasi sebelumnya, kalau reaksi hidrogenasi, ya kalau kita lakukan reaksikan dengan H2 dengan katalis PD, nah reaksinya nanti akan terus ya sampai ke alkana, tidak berhenti sampai di alkena, kecuali kalau kita menggunakan katalis linear, ya. Tetapi kalau dalam hal hydrohalogenation, kita bisa stop reaksinya sampai di alkena.
ya. Jadi kita bisa stop ya sampai di alkena, kemudian alkenanya bisa kita reaksikan lebih lanjut dengan menggunakan satu ekivalen tambahan dari HBr. Atau kita juga bisa langsung melakukan reaksi langsung dengan menggunakan dua ekivalen HBr ya untuk menghasilkan langsung ke alkana ya. Jadi kalau hydrohalogenation kita bisa lakukan step by step. Jadi kita lakukan yang pertama kita lakukan hydrohalogenation untuk menghasilkan alkena. Kemudian kita bisa lakukan reaksi hydrohalogenation yang kedua untuk menghasilkan dibromoalkana. Atau kita bisa langsung ya menggunakan dua ekivalen dari HBr untuk menghasilkan senyawa dibromoalkana. Nah, kalau kita lihat mekanismenya, ya, jadi awalnya kita reaksikan antara alkuna dengan HBr, ya, nanti menghasilkan suatu karbokation. Ya, kenapa Markovnikov? Karena uh, karbokation ini ya terstabilkan dengan adanya gugus CH3 yang merupakan gugus pendorong elektron. Nah, sehingga muatan positifnya lebih disukai pada sisi yang sebelah kiri. Nah, kemudian ya, karbokation ini nanti akan bereaksi dengan Br- ya, yang sebelumnya dilepaskan ya pada tahap sebelumnya guna menghasilkan senyawa vinil halida. Nah, selanjutnya vinil halida kalau mau kita lanjutkan dengan reaksi yang selanjutnya hydrohalogenation, kita bisa mendapatkan senyawa dibromoalkana. Nah, selanjutnya percaya nggak percaya kita bisa mengubah alkuna menjadi keton maupun aldehid. Nah, caranya bagaimana? Jadi, caranya sama seperti cara sebelumnya, kita menggunakan reaksi adisi. Ya. Kita menggunakan reaksi adisi, dalam hal ini eh, kita melakukan adisi menggunakan H2O atau namanya hidrasi. Ya. Jadi kita berawal dari suatu alkuna terminal misalnya atau alkuna internal juga bisa. Ya, kita reaksikan dengan H2O dengan katalis H2SO4 ya. Jadi sama seperti tadi kita menggunakan aturan Markovnikov ya. Jadi kaya diperkaya, miskin dipermiskin. Jadi atom H ya dari H2O nanti akan masuk pada sisi yang dengan hidrogen lebih banyak. Dalam hal ini adalah di sisi sebelah kanan, sedangkan OH akan masuk di sisi sebelah kiri. Nah, kalau kita lihat produknya di sini adalah suatu ikatan rangkap dua alkena dengan gugus fungsi OH di sebelahnya. Nah, ini kita namakan sebagai enol. Ya, silakan dilihat lagi apa pengertian dari enol di materi kimia organik dasar. Nah, enol ini bisa mengalami kesetimbangan yang namanya adalah tautomerisasi ya, untuk membentuk bentuk keto. Ya, jadi awalnya, jadi saya ulang lagi, jadi saya punya suatu alkuna terminal, ya saya reaksikan hidrasi melalui reaksi hidrasi dengan H2O dengan adanya katalis H2SO4 sehingga menghasilkan enol. Ya. Nah, enol ini nanti akan spontan secara spontan akan berubah ya melalui proses tautomerisasi membentuk menjadi bentuk ketonya. Nah, sehingga nanti kita mendapatkan suatu keton ya dari suatu alkuna. Nah, bagaimana mekanisme reaksinya? Jadi sama seperti mekanisme reaksi hydrohalogenation. Jadi mekanismenya melalui reaksi-reaksi adisi. Jadi kita punya alkuna, ya kita reaksikan dengan suatu asam H3O+, nanti H plusnya nanti akan masuk pada posisi sebelah kanan. Ya, tujuannya nanti akan menghasilkan suatu karbokation. Di sini karbokationnya yang bersebelahan dengan CH3 ya yang merupakan gugus pendorong elektron. Nah, karbokation ini terstabilkan karena adanya bersebelahan dengan suatu gugus pendorong elektron. Nah, setelah terbentuk karbokation, nah kemudian selanjutnya adalah reaksi adisi dengan H2O. Nah, sehingga menghasilkan senyawa enol yang kemudian mengalami tautomerisasi menghasilkan suatu keton. Nah, selain menggunakan reaksi hidrasi, kita juga bisa menggunakan reaksi yang namanya oxymercuration. Ya, kalau kita lihat dari katanya,
oksi itu merupakan oksigen, kemudian mercuration, merkur, ya kita berarti menggunakan merkuri dalam reaksi ini. Ya, oke. Jadi kita berawal dari suatu alkuna, ya kita reaksikan dengan ini adalah merkuri sulfat, ya sesuai dengan namanya oxymercuration. Kita menggunakan merkuri sulfat, kemudian kita menggunakan H2O dengan katalisnya adalah H2SO4. Biasanya adalah H2SO4. Atau kita bisa menggunakan katalis asam yang lain. Ya. Tapi biasanya kita menggunakan H2SO4. Nah, dengan menggunakan kondisi ini, kondisi oxymercuration, kita nanti juga akan menghasilkan suatu enol, ya, yang juga akan mengalami tautomerisasi menghasilkan suatu keton, ya, bentuk keton. Nah, oxymercuration ini juga merupakan mengikuti aturan Markov-Nikov. Nah, apakah ada reaksi yang lain yang menggunakan aturan anti-Markov-Nikov? Ya, jawabannya adalah ada. Ya. Kalau menggunakan anti-Markov-Nikov, kita menggunakan reaksi hydroboration. Sama seperti alkena. Ya. Nah, kalau menggunakan hydroboration, ya, kita punya alkuna terminal. Di sini misalnya kita reaksikan dengan senyawa boran. Ya, senyawa boran dalam hal ini kita menggunakan 9-BBN. Silakan dilihat di Google apa itu 9-BBN. Itu merupakan suatu senyawa boran yang cukup beruah. Ya. Nah, di sini kita menggunakan senyawa boran yang cukup beruah, ya, untuk menghindari reaksi hidroborasi selanjutnya untuk menghasilkan suatu alkana. Ya, jadi kalau kita menggunakan senyawa boran yang cukup meruah, ya, contohnya adalah 9-BBN, bukan BBM tapi BBN, ya, kita nanti hanya berhenti sampai di alkuna. Hidroborasinya hanya berhenti sampai di alkuna, tidak lanjut ke alkana. Ya. Nah, kemudian kita treatment dengan H2O2, kemudian NaOH. Nah, sama seperti ini, kita nanti akan menghasilkan suatu senyawa enol. Ya. Jadi kalau kita bandingkan dengan yang di atas, kalau yang di atas mengikuti aturan Markov-Nikov, nah OH-nya nanti masuk pada sisi yang kekurangan hidrogen. Sedangkan kalau hydroboration anti-Markov-Nikov, OH-nya nanti akan masuk pada sisi yang kelebihan atom hidrogen. Nah, ini juga merupakan bentuk enol, kemudian dia juga bisa mengalami tautomerisasi, ya, untuk menghasilkan suatu aldehid. Ya. Jadi kita bisa manfaatkan alkuna, dalam hal ini misalnya alkuna terminal, ya, tapi kita juga bisa menggunakan alkuna internal. Ya. Kalau kita menggunakan alkuna terminal, ya, kalau kita lakukan reaksi hidrasi atau oksimerkurasi, ya, kita akan menghasilkan senyawa keton. Nah, tetapi kalau kita menggunakan reaksi hidroborasi, ya, dengan aturan anti-Markov-Nikov, maka nanti kita akan menghasilkan senyawa aldehid. Nah, sama seperti alkena, alkuna juga bisa mengalami reaksi adisi, dalam hal ini adalah reaksi halogenasi. Nah, halogenasi dalam hal ini kita bisa menggunakan Cl2, Br2, maupun I2. Nah, contohnya kita menggunakan Br2. Nah, kita punya alkuna terminal, ya kita reaksikan Br2, ya kita reaksikan Br2, nanti akan menghasilkan dibromoalkena. Nah, dalam hal ini posisi antara Br yang satu dengan yang lainnya adalah posisi trans, ya karena adisinya merupakan adisi anti. Kenapa anti? Nanti kita akan bahas dengan melihat mekanisme reaksinya. Nah, setelah terbentuk dibromoalkena, kita bisa lakukan reaksi brominasi yang kedua dengan menggunakan Br2 yang ekivalen tambahan, gitu ya, untuk menghasilkan senyawa tetrabromoalkana. Ya, jadi kita bisa stop reaksinya sampai di alkena, di bromoalkena, kemudian kita bisa lakukan brominasi lanjutan menghasilkan tetrabromoalkana. Ya, kalau misalnya kita mau langsung reaksinya, ya kita mau langsung, kita bisa reaksikan dengan menggunakan 2Br2. Ya, jadi kalau kita menggunakan Br2 yang berlebih, maka reaksinya nanti langsung menuju ke
tetrabromoalkana. Nah, mekanismenya bagaimana? Jadi mekanismenya sama seperti halogenasi pada alkena. Jadi awalnya reaksi antara alkuna dengan senyawa halogen, Br2 misalnya, akan membentuk intermediate jembatan bromonium. Ya, jembatan bromonium. Nah, selanjutnya nanti Br minusnya yang dilepaskan pada tahap selanjutnya akan mengadisi ya, pada jembatan bromonium pada posisi yang berlawanan pada Br-nya ini. Nah, sehingga kita mendapatkan anti-addition, adisi dengan mode anti. Ya. Sehingga kita mendapatkan trans dibromoalkena. Nah, dibromoalkena ini bisa kita halogenasi lebih lanjut ya melalui cara yang sama, melalui jembatan bromonium. Ya, nanti akhirnya kita akan mendapatkan senyawa tetrabromoalkana. Oke, sekarang kita latihan. Jadi saya punya senyawa seperti ini. Ya, kita amati kita punya gugus fungsi apa di sini. Kita punya dua gugus fungsi alkena. Ya, di mana satunya ini merupakan, well, kita bilang alkena terminal. Ya, kemudian yang satunya lagi alkenanya pada C quaterner. Nah, salah satu cara untuk mensintesis alkena pada C quaterner ya, itu melalui reaksi eliminasi. Jadi kita bisa FGA atau FGI ya, sama saja. Ya, kita bisa lakukan eliminasi pada alkohol. Ini adalah OH. Ya. Nah, sekarang kita punya dua gugus fungsi, kita punya OH, kita punya alkena. Ya. Jadi karena kita punya OH, silahkan dilihat lagi video sebelumnya, silahkan dipelajari lagi materi sebelumnya mengenai diskoneksi pada level alkohol. Nah, di sini kita punya OH, ya, kita punya OH, kita beri nomor 1 misalnya, kemudian kita punya alkena. Nah, alkenanya juga ini juga berada pada posisi 1. Ya, berarti kita bisa melakukan diskoneksi 1-1. Ya. Kita bisa lakukan diskoneksi 1-1, nah, sehingga nanti akan menghasilkan ya sinton yang bermuatan positif. Ini adalah apa ya? Oke, ini OH bermuatan positif ya. Bisa kita peroleh dari siklopentanon. Saya tulis di bawahnya saja. Maaf, ini siklopentanon. Ya. Sedangkan yang sinton yang bermuatan negatif ya, itu kita berasal dari ini. Ya, atau reaksi Grignard ya. MgBr. Nah, kalau reaksi Grignard ini bisa kita peroleh dari alkil halidanya. Dalam hal ini adalah vinyl bromida. Ya, kalau masih ingat ya materi yang sebelumnya, ya topik yang baru saja kita bahas, ya kita punya vinyl halida. Ya, kita bisa peroleh dari reaksi adisi. Ya, reaksi adisi dari alkuna. Ya, dalam hal ini kita menggunakan asetilena, kita menggunakan etuna ditambah dengan HBr. Ya. Nah, cara yang lain misalnya, ya, cara yang lain misalnya, misalnya saya FGI terlebih dahulu. Ya, saya FGI misalnya double bondnya saya ubah menjadi triple bond. Jadi FGI, ya. Ingat, banyak jalan menuju Roma, jadi silakan usulkan berbagai macam jalur retrosintesis. Kemudian nanti kita analisis jalur mana yang lebih efisien, jalur mana yang dipilih. Ya. Jadi kita menghasilkan OH dan juga di sini adalah ikatan rangkap 3. Nah, di sini juga kita punya hubungan 1,1. 1 adalah posisi OH dan juga rangkap 3-nya juga terletak pada posisi C nomor 1. Ya.
Kemudian kita diskoneksi ikatan CC-nya, sehingga kita mendapatkan sinton. Ini OH yang bermuatan positif yang bisa kita peroleh dari siklopentanon, dan juga sinton yang bermuatan negatif, ya, yang bisa kita peroleh dari asetilen. Ya, jadi kalau kita perhatikan dua-duanya kita menggunakan bahan dasar berupa asetilen. Nah, bagaimana dengan sintesisnya? Ya, kita menggunakan cara yang bawah ya untuk sintesisnya. Jadi awalnya kita punya asetilen, kita punya etuna, ya. Kita punya ingat kita punya dua atom H di sini. Ya, atom H-nya bisa kita deprotonasi menggunakan butilitium, suatu basa kuat. Ya, tujuannya adalah untuk menghasilkan suatu organolitium yang kemudian nanti akan mengadisi pada gugus karbonil pada siklopentanon untuk menghasilkan senyawa alkohol ya tersier. Ya, ini alkohol tersier. Nah, selanjutnya ikatan rangkap 3 ini bisa kita reduksi menjadi rangkap 2. Ya. Well, kita bisa menggunakan metode, kita menggunakan metode linear di sini ya. Kita menggunakan metode linear, ya, sehingga nanti alkunanya akan tereduksi, akan diubah menjadi alkena. Nah, selanjutnya alkohol tersiernya kita eliminasi menggunakan katalis asam guna menghasilkan senyawa target yang kita inginkan. Nah, untuk contoh selanjutnya kita punya senyawa dengan gugus fungsi keton dan juga gugus fungsi alkena dengan konfigurasi cis. Ya, seperti yang kita ketahui, baru saja kita bahas bahwa baik senyawa keton maupun alkena dalam bentuk cis bisa kita peroleh dari starting material berupa alkuna. Ya, jadi kita coba untuk melakukan retrosintesis senyawa ini, kita arahkan ke gugus fungsi alkuna. Ya, jadi kalau kita lihat yang pertama kita punya keton, ya kalau masih ingat, kalau keton itu bisa kita peroleh ya dari alkuna terminal ya dengan menggunakan aturan Markov-Nikov. Ya, dalam hal ini kita bisa menggunakan baik hidrasi maupun oksimerkurasi. Jadi misalnya di sini kita lakukan FGI misalnya, ya KI, misalnya kita menggunakan oksimerkurasi misalnya, ya, sehingga nanti kita akan mendapatkan suatu alkuna terminal. Ya. Ya, jangan lupa kalau menulis atau menggambarkan alkuna, sudutnya harus 180 derajat. Ya. Jadi setelah melakukan FGI melalui reaksi oksimerkurasi, kita akan mendapatkan suatu alkuna ya dengan gugus fungsi alkena pada senyawa yang sama. Ya. Nah, kemudian kalau masih ingat, ya kalau kita punya alkuna terminal atau alkuna internal, ya kita bisa diskoneksi pada ikatan CC di sebelahnya. Ya. Kita diskoneksi, ya. Nah, tujuannya nanti akan menghasilkan ini bermuatan negatif yang bisa kita peroleh dari asetilen atau etuna. Nah, sedangkan sinton yang satu lagi itu bisa kita peroleh dari suatu alkil halida. Misalnya, kita bilang apa ya? BR lah misalnya. Ya. Dan tentunya BR ini bisa kita peroleh ya, bisa kita peroleh dari alkoholnya melalui reaksi substitusi. Ya. Nah, setelah itu kita mendapatkan ini, kita mendapatkan senyawa dengan alkena ya dalam bentuk cis ya. Kalau masih ingat ya, kita bisa peroleh alkenanya ini melalui reaksi hidrogenasi dengan bahan dasar berupa alkuna.
Nah, bagaimana dengan sintesisnya? Kita punya senyawa alkuna seperti ini dengan ada gugus hidroksinya. Ya, karena konfigurasi yang kita inginkan adalah cis, maka kita menggunakan katalis Lindlar untuk proses hidrogenasinya. Ya, setelah kita mendapatkan alkuna dengan bentuk cis, ya, kita OH-nya, kita ubah OH-nya menjadi Br, menjadi gugus pergi yang baik untuk reaksi alkilasi yang selanjutnya. Untuk mengubah OH menjadi Br, kita bisa menggunakan PBr3. Ya, di sini kita menggunakan Br karena menggunakan reaksi alkilasi. Ya, kalau kita menggunakan Cl, reaksi alkilasinya cukup lambat dibandingkan dengan Br, sehingga kita bisa menggunakan Br. Atau kita bisa menggunakan yodium. Ya, jadi kalau kita menggunakan yodium, kita tinggal menambahkan NaI di sini. Nah, sehingga nanti kita akan mendapatkan iodo, bentuk iodnya. Ya. Tapi di sini kita menggunakan PBr3 untuk mengubah OH menjadi Br. Nah, setelah terbentuk alkil halidanya, kita reaksikan dengan organolitium yang kita peroleh dari reaksi asetilena dan juga butil litium. Ya. Nah, setelah terbentuk organolitium, kita reaksikan dengan alkil halida, sehingga nanti menghasilkan ya senyawa yang mengandung gugus alkuna dan juga alkena pada molekul yang sama. Nah, selanjutnya kita tinggal oksimerkurasi, ya. Oksimerkurasi gugus alkunanya, ya. Ingat kalau oksimerkurasi kita menggunakan aturan Markovnikov. Nah, sehingga nanti akan terbentuk ya senyawa keto alkena yang di sini, yang merupakan target molekul yang kita harapkan. Oke, sekian video mengenai gugus fungsi alkuna. Ya, jadi pesan dari saya adalah jangan lupa untuk latihan, dan latihan untuk lebih memahami sintesis senyawa organik. Ya, jika ada saran, masukan atau kritik, silakan disampaikan pada kolom chat. Ya, mohon maaf jika ada kesalahan dalam hal penyampaian. Ya, semoga videonya bermanfaat. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.